menyedihkan sekali dari kisah orang itu ya. Sebab ternyata di usia 46 tahun ya, si orang yang jenius ini meninggal dengan situasi adalah pengangguran, miskin, ya, merana karena nggak punya banyak teman. Gitu ya. Jadi jangan mengukur kedewasaan itu hanya dari sisi intelektual dan membangga-banggakan sedemikian rupa. Sebab bagaimanapun juga manusia berbicara tentang kedewasaan itu tidak tunggal, ya. Itu menyangkut banyak sisi dalam hidup manusia, perasaan, sikap, pandangan, orientasi, perilaku, dan lain sebagainya. Yang pasti bahwa dewasa dalam umur atau intelektual itu tidak merupakan satu jaminan bahwa orang menjadi dewasa dalam hal yang seutuhnya. Nah, karena itulah kita harus belajar di sini bagaimana melalui kesatuan roh tadi di dalam karya pekerjaan roh itu kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa. Saudara, kedewasaan itu memang memiliki berbagai macam ciri. Saya ingin mengangkat 4 ciri saja orang yang boleh dianggap dewasa. Apa cirinya? Pertama adalah orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu mengenali dan menerima diri sendiri. Ya. Ini nanti kita bisa bedakan. Orang yang mampu mengenali dan menerima diri sendiri. Coba kita bandingkan ya. Kalau seorang anak bisa nggak dia mengenali nama? Pasti bisa. Ya. Nama paling cepat gitu ya. Jenny gitu ya, pasti kalau nengok. Tapi seorang anak nggak bisa mengenali dirinya sendiri, kemampuannya. Makanya seorang anak itu seringkali nekat-nekat juga gitu ya. Itu kalau ada anak-anak tetangga dekat rumah saya itu, kalau mobil saya lewat, anak-anak kecil itu malah pengen megang gitu. Itu jangan jauh-jauh gitu. Mereka malah pengen megang gitu kan, nekat ya, nggak mampu dalam arti itu mengenali dirinya. Nah, anak-anak juga kalau kita lihat ya, ini sebenarnya adalah seorang anak itu tidak mampu untuk bisa menerima diri sendiri dengan baik. Nah, sebaliknya, kalau orang yang dewasa itu tidak demikian. Apalagi orang dewasa yang sudah dikuasai oleh roh Allah yang berkarya di dalam dirinya. Orang dewasa dapat memperhitungkan tentang kesanggupan dan ketidaksanggupannya. Jadi artinya orang dewasa itu tidak akan lalu menjadi orang yang misalnya punya kelemahan, keterbatasan, dia akan akui. Tapi itu juga tidak akan menjadi sombong dengan apa yang dimilikinya. Orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan itu, di dalam kuasa roh itu adalah mampu melihat, sanggup melihat kedewasaan yang ada di dalam dirinya, apa yang menjadi sisi lemahnya, apa yang menjadi sisi baiknya. Jangan segala-galanya, oh saya mau banyak kekurangan gitu. Ini kalau begini melulu, ini orang apa gitu. Kurang dewasa. Sebab Tuhan sudah kasih, masih bilangnya kurang aja gitu kan. Anak-anak kan gitu ya, maunya selalu dipenuhi, udah dipenuhi masih bilang kurang juga gitu. Nah, orang dewasa nggak begitu. Orang dewasa mampu mengenali dan menerima diri sendiri. Makanya ada istilah ini, hati-hati dengan istilah APS. APS itu apa? Asal Bapak senang ya? Bukan kalau di gereja. Di gereja apa APS? Masa nggak tahu? Kan sering nyebut-nyebut juga. Kalau diminta, Mira jadi penatua ya, jawabnya apa? APS. Ayo kira-kira. Asal bukan saya. Nah, itu APS. Kan begitu tuh ya. Jadi tidak mengenai kalau kita punya kemampuan melayani, ya berikan, itu kan juga karunia Tuhan gitu ya. Jangan apa-apa, jangan asal bukan saya gitu ya. Tapi kalau orang lain nanti dikritik lah, kurang inilah, kurang itu. Tapi kalau diminta APS gitu ya. Hilangkan APS itu ya. Lalu yang kedua adalah kedewasaan itu berarti mampu menerima keberadaan orang lain ya. Kalau anak kecil itu bermain dengan anak lainnya, itu sebenarnya dia bermain senang gak dia bersama-sama dengan teman-temannya. Kalau anak-anak ya, kalau kita lihat kan wah anak-anak itu senang ya, mereka kumpul, malah cari-cari teman gitu ya. Tapi sebenarnya kita keliru.
sebenarnya dia tuh bermain walaupun bersama-sama ada teman lainnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau masih anak-anak itu bermain sendiri dengan peraturan sendiri gitu kan. Coba aja makanya kan kalau perhatikan anak-anak gitu ya. Walaupun ada temannya sekalipun memang senang sama-sama karena wah mungkin dia bisa bangga dengan mainannya gitu. Saya suka perhatikan tuh anak-anak kalau ketemu sama orang dewasa begitu ya. Dia masih berpikir orang dewasa itu anak-anak gitu. Jadi dia suka cari-cari perhatian, lari ke sana, lari ke sini, numpahin apa lah begitu. Karena dia berpikir fokusnya pada diri sendiri gitu kan. Nah, anak-anak semacam itu, tetapi orang dewasa itu tidak. Orang dewasa itu dapat menerima keberadaan orang lain. Bahkan orang lain yang lebih unggul dari kita. Orang-orang yang bisa kagum akan keunggulan orang lain. Memang ini tidak mudah ya. Tapi saya sering kali belajar juga untuk menahan keegoisan di dalam diri ya. So ketika kita melihat orang lain lebih unggul kan kita langsung seringkali tidak mudah untuk mengatakan dia hebat ya, dia luar biasa ya. Tapi lebih dicari apa nih kekurangan orang ini ya, apa ya. Padahal kita harus tahu Bapak Ibu ya, keunggulan seseorang itu kan asalnya dari Tuhan, karunia Tuhan. Jadi kalau kita sampai begitu ya berpikiran negatif, bahkan melakukan tindakan-tindakan negatif terhadap orang yang memiliki keunggulan, bukankah kita menghamba karunia Tuhan? Jadi artinya kita jangan bermain-main bahwa yang saya hadapi Pak Herman itu, misalnya saya kagum sama Pak Herman. Pak Herman ini ahli apa ya? Lobby misalnya saya lihat ya gitu ya. Wah, ketemu banyak orang loh. Saya lihat dia cepat ya Pak Herman itu ya bersosialisasinya ya di gereja gitu ya. Terus saya bilang nanti saya malah bisa berpikirnya negatif, itu mungkin cari muka gitu misalnya ini kalau dari sisi negatif ya. Tapi kan seharusnya kalau itu muncul dalam benak kita, bukankah itu sesuatu yang negatif? Barangkali memang dalam diri Pak Herman Tuhan sedang berkarya begitu ya, merangkul banyak orang, membuat orang senang begitu ya di gereja dan lain sebagainya. Jadi memang kedewasaan ini adalah juga belajar mampu menerima keberadaan orang lain. Lalu yang ketiga adalah kedewasaan itu berarti mampu mengarahkan hidup kepada orang lain. Berbeda ya. Tapi ini kedewasaan adalah berarti mampu mengarahkan hidup kepada orang lain. Nah, seseorang anak kecil itu hanya bisa mengarahkan perhatiannya tentu pada dirinya sendiri. Dia pasti minta diperhatikan, tetapi tidak mampu memberi perhatian kepada orang lain. Kalau sudah perhatiannya dialihkan ke orang lain, nah itu dia pasti cemburu. Gitu. Lihat aja tuh ya, kalau misalnya anak-anak yang masih 5 tahun terus punya dedek gitu ya, itu biasanya juga tanya baik gitu, jadi nakal banget, nggak usah diatur gitu. Karena apa? Jealous, karena dia merasa perhatiannya sekarang sedot ke adiknya gitu kan. Jadi dia selalu minta perhatian untuk dirinya sendiri. Maka itu saya selalu mengingatkan bahwa di dalam diri kita, ketika kita sejak lahir ini kita punya apa yang namanya egosentris ya. Egosentris itu segala sesuatu memusat pada diri sendiri. Nah, seharusnya bertambahnya usia, semakin bertambah usia, itu semakin kita bisa melepaskan egosentris kita untuk menuju satu kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Kalau tidak ujungnya kita menjadi orang yang egoisme. Egois kita menjadi tinggi kalau kita tidak mampu untuk menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Lalu yang keempat adalah kedewasaan berarti mampu berpikir dan bertindak mandiri. Ya. Jadi artinya kalau anak kecil itu kan apa-apa perlu disuruh gitu ya, apa-apa perlu dilarang gitu ya. Ini sebenarnya orang dewasa justru tidak harus begitu, harus punya banyak inisiatif. Ada hal-hal yang kita tahu ini berantakan atau sesuatu yang tidak benar, kita harus mampu mengambil inisiatif di dalamnya. Tapi satu hal yang saya boleh lihat di gereja kita kadang-kadang kurang inisiatifnya. Mau berdoa aja tunggu-tungguan, ngapain dimulai gitu. Jadi inisiatif itu juga harus dimunculkan gitu ya. Dalam banyak hal sebenarnya, salah satunya doa, karena kita ada di persekutuan doa Pentakosta gitu ya. Jadi gak usah menunggu-nunggu orang, bahwa kita melihat bahwa ini sesuatu yang memang kita harus jalankan bersama dan baik untuk bersama, ya seharusnya itu bisa dilakukan.
Kalau tidak, ya kapan kita bisa maju-maju ya, karena semua orang akan terus menunggu. Nah, karena itulah saudara, ini yang perlu diingatkan kepada kita sekalian, 4 hal yang menjadi dasar bagaimana kita menjadi terus semakin dewasa. Tapi saudara, menjadi semakin dewasa itu memang membutuhkan proses. Kan orang selalu bilang gitu ya. Ya, menjadi dewasa itu butuh proses, betul, butuh proses. Dan kalau orang butuh proses kan, namanya proses kan menyakitkan, gitu kan? Nah, orang mengatakan kenapa menyakitkan? Nah, orang katakan ya karena prosesnya yang menyakitkan. Sebenarnya bukan. Apa yang membuat sebuah proses yang kita jalani itu menjadi menyakitkan buat kita? Kenapa sih? Membentuk sesuatu itu ternyata menyakitkan, ya, apalagi membentuk diri kita. Maksud saya itu pasti kita harus mengalami apa yang menyakitkan itu. Kenapa? Kira-kira? Apa karena memang semua proses itu pasti begitu? Prosesnya maksudnya yang membuat kita menjadi sakit, gitu? Atau apa ini yang membuat kita sakit? Saudara, yang membuat kita sakit itu adalah memang kita bilang untuk menjadi dewasa itu membutuhkan proses. Yang membuat kita sakit itu bukan prosesnya, tapi penolakan di dalam diri kita. Orang kan memang sih mengatakan, iya saya mau jadi dewasa, gitu ya. Tapi untuk menjadi dewasa itu memang tidak menyenangkan. Nah, kan tidak menyenangkan, kita seringkali mencoba gitu, menolak, gitu ya, dengan apa yang ada di dalam diri kita. Padahal ketika kita sadar bahwa proses itu akan membawa kita semakin dewasa, itu menyadari bahwa kita seharusnya kita membuka diri untuk banyak hal di dalam kehidupan ini, sehingga kita boleh menjadi semakin dewasa ke arah Kristus. Nah, karena itu pada satu saat saudara, menjadi dewasa itu adalah sebuah proses, dan proses mendewasakan itu perlu berlangsung terus tiada henti. Pada satu saat, pada suatu hari ya, ada Konfutse ini budayawan Cina, ini mengajarkan kehidupan ini. Konfutse itu kan ada 500 tahun sebelum Yesus, lebih lama dari Yesus. Itu pernah ditanya satu waktu sama murid-muridnya, pada umur berapa sih sebenarnya orang tuh bisa disebut dewasa? Pada umur berapa orang bisa disebut dewasa? Orang yang dewasa itu orang macam apa? Gitu kan, pengen tahu gitu, macam apa sih? Pada umur berapa macam apa? Gitu. Nah, pada waktu itu Konfutse dengan para muridnya itu sedang duduk di tepi sungai. Jadi sedang duduk di tepi sungai. Lalu mendengar pertanyaan itu, Konfutse itu ternyata hanya terdiam dan kemudian menunduk. Dan kemudian dia menunduk di tengah-tengah kesunyian, gemericik air itulah. Konfutse itu termenung dan memandang gelombang-gelombang aliran air. Dan ketika dia melihat gelombang-gelombang aliran air itu, lalu Konfutse mengatakan kepada murid-muridnya, orang yang dewasa adalah orang yang seperti sungai ini, yang mengalir, yang terus-menerus mengalir siang dan malam tanpa henti. Jadi saudara, inilah kesempatan yang masih sangat besar di hadapan kita, baik sebagai pribadi, lepas pribadi, sebagai lembaga gereja, agar kita boleh terus mencapai kedewasaan penuh ke arah Kristus dengan cara membangun satu kehidupan yang baik ya, di tengah-tengah jemaat Tuhan ini dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya, yang merupakan kekayaan yang memang Tuhan anugerahkan dan kadang-kala memang menyakitkan, tapi itu semua membawa kita ke dalam kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Amin.